Hari ini, kita mengenal Yogyakarta sebagai hiruk-pikuk Malioboro, deretan kafe estetik, dan tempat paling nyaman untuk pulang. Namun, jika kita tarik mundur waktu sejauh 270 tahun, bayangkan tempat yang kita injak saat ini dulunya hanyalah sebuah hutan lebat bernama Beringin. Disinilah, 13 Maret 1755, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I memahat takdir baru setelah perjanjian Giyanti. Beliau tidak hanya membangun sebuah kota, tapi menciptakan sebuah pusat harmoni yang menghubungkan gunung, istana, hingga laut. Bagaimana sebuah hutan sunyi berubah menjadi jantung pertahanan Republik dan simbol keistimewaan Indonesia? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sejarah kota Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar yang terjadi pada abad ke-18. Tepatnya setelah runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Pada tahun 1755, terjadi peristiwa penting yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi wilayah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Tokoh penting dalam peristiwa ini adalah Sultan Hamengkubuwono I, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi. Setelah melalui dinamika politik dan pembagian wilayah Mataram, dia kemudian dinobatkan sebagai Sultan dan menetapkan berdirinya sebuah kerajaan baru bernama Ngayogyakarta Hadiningrat pada 13 Maret 1755. Dengan ibu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Lokasi yang dipilih awalnya merupakan hutan beringin yang masih alami, di mana telah terdapat sebuah desa kecil bernama Pacetokan dan Pesanggrahan Garjitowati, peninggalan Pakubuwono II, yang kemudian diubah namanya menjadi Ayodhya. Setelah penetapan tersebut, Sultan segera memerintahkan pembukaan hutan untuk membangun keraton sebagai pusat pemerintahan. Sebelum keraton selesai, beliau tinggal sementara di Pesanggrahan Ambar Ketawang di daerah Gamping sejak 9 Oktober 1755, sambil mengawasi langsung pembangunan istana. Setahun kemudian, tepatnya pada 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwono I resmi menempati keraton baru tersebut, yang menandai berdirinya kota Yogyakarta secara resmi. Keraton tidak hanya berfungsi sebagai istana, tapi juga menjadi pusat budaya, politik, dan spiritual masyarakat Jawa, dengan tata kota yang dirancang penuh filosofi, membentuk garis imajiner dari Gunung Merapi, keraton, hingga Laut Selatan sebagai simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal, Yogyakarta dibangun tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga sebagai representasi harmoni kehidupan. Memasuki abad ke-19, Yogyakarta mulai mengalami perubahan akibat masuknya pengaruh kolonial Belanda. Pada tahun 1812, terjadi peristiwa penting ketika pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles menyerbu keraton Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Yogyakarta, karena banyak harta dan kekuasaan yang dirampas. Sejak saat itu, pengaruh kolonial semakin kuat, dan Yogyakarta berada di bawah pengawasan Belanda.
Namun, semangat perlawanan rakyat Yogyakarta tidak pernah padam. Pada tahun 1825 hingga 1830, terjadi Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang tokoh besar yang berasal dari Yogyakarta. Perang ini menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda. Meskipun akhirnya Diponegoro ditangkap pada tahun 1830, perjuangannya meninggalkan jejak penting dalam sejarah nasional. Memasuki abad ke-20, Yogyakarta mulai berkembang sebagai pusat pendidikan dan budaya. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan didirikan, menjadikan kota ini sebagai tempat lahirnya kaum intelektual. Peran Yogyakarta semakin penting ketika Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Yogyakarta menunjukkan peran besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1946, ibu kota Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang tidak aman akibat agresi Belanda. Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. Yogyakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan Indonesia hingga tahun 1949. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di kota ini adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan untuk melawan Belanda. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam perjuangan diplomasi Indonesia di mata internasional. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, Yogyakarta tetap memiliki status istimewa. Hal ini tidak lepas dari jasa besar Sultan Hamengkubuwono IX dan masyarakat Yogyakarta dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Status daerah istimewa Yogyakarta diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas peran historisnya, terutama dukungan Kesultanan Yogyakarta terhadap kemerdekaan. Keistimewaan ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang menetapkan bahwa Yogyakarta memiliki sistem pemerintahan khusus berupa monarki konstitusional. Dalam sistem ini, Sultan yang berkuasa tidak hanya berperan sebagai pemimpin budaya, tapi juga secara otomatis menjabat sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menjadikan Yogyakarta unik dibandingkan daerah lain di Indonesia, karena berhasil memadukan tradisi kerajaan dengan sistem pemerintahan modern. Selain itu, keberlanjutan nilai-nilai budaya, peran penting dalam dunia pendidikan, serta kontribusinya dalam perjalanan sejarah bangsa membuat Yogyakarta tetap mempertahankan status istimewa hingga saat ini. Dengan sejarah yang kaya dan pengaruh besar dalam bidang budaya, pendidikan, dan nasionalisme, Yogyakarta terus menjadi salah satu daerah yang paling berperan dan berpengaruh dalam perkembangan Indonesia modern. Hingga hari ini, Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya, kota pelajar, dan kota wisata. Tradisi dan adat istiadat masih dijaga dengan kuat, sementara perkembangan modern tetap berjalan. Malioboro, Tugu Jogja, dan Keraton menjadi simbol yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang hidup yang menyimpan sejarah panjang perjuangan, budaya, dan identitas bangsa. Dari Perjanjian Giyanti tahun 1755, berdirinya keraton pada 1756, perlawanan Pangeran Diponegoro, hingga peran penting Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada masa revolusi, semua itu menunjukkan
bahwa Yogyakarta bukan sekedar kota biasa. Dia adalah saksi hidup perjalanan bangsa Indonesia. Itu tadi sejarah panjang kenapa Yogyakarta dianggap istimewa. Yogyakarta tidak hanya sebagai tempat wisata atau sekadar destinasi healing, tapi juga sebuah kota yang menyimpan cerita perjuangan dan makna sejarah yang dalam di setiap sudutnya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.